Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan. Ya, alhamdulillah masih bisa melakukan aktivitas kembali. Khususnya aktivitas di perkuliahan sepak bola ini. Baik saya dan Pak Haikal nanti akan menjelaskan materi khusus di mata kuliah sepak bola. Di antaranya saya akan menjelaskan materi passing control dan kontrol. Apa sih bedanya passing control dan kontrol? Ya, tentunya di sini ada perbedaan. Ketika kontrol, tentunya kita melakukan olah bola sambil mengontrol atau menguasai bola sepenuhnya. Baik itu menggunakan kaki bagian dalam atau kaki dengan punggung kaki dan kaki bagian luar. Dan nanti kita lihat bagaimana sih yang namanya kontrol itu. Nah, sekarang yang kedua, apa sih yang namanya passing control? Passing control itu tentunya di sini ketika tadi saya udah menjelaskan kontrolnya, sekarang kita tambah ada yang namanya passing. Tentunya passing di sini ada 3 cara. Ya, dengan cara kaki bagian dalam, punggung kaki dan kaki bagian luar, itu yang namanya passing. Setelah Anda melakukan passing, tentunya akan Anda melakukan kontrol atau penguasaan bola, menerima bola dengan kaki bagian dalam atau punggung kaki atau kaki bagian luar. Nanti lebih jelasnya kita lihat bagaimana yang namanya passing control dan kontrol bola itu bagaimana. Nah, ya, ini adalah materi passing control dengan kaki bagian dalam. Pada teknik dasar passing ini, Anda yang melakukan passing harus benar-benar dalam posisi stabil di awal. Terus jangan lupa posisi tangan di samping badan seperti yang ada dalam video. Terus lakukan kontrol dengan kaki bagian dalam, kemudian diarahkan ke bagian samping dan nanti dipassing oleh kaki yang berlawanan. Contoh di sini kontrolnya dilakukan oleh kaki kanan, kemudian passingnya dilakukan oleh kaki kiri. Nah, itu untuk kontrol. Sedangkan untuk bedanya dengan stop itu bolanya dihentikan terlebih dahulu. Tapi kalau untuk kontrol, bolanya diarahkan ke bagian kiri atau bagian kanan. Nah, ini salah satu contohnya dalam bentuk slow motion. Jadi Anda bisa melihat secara detail. Nanti di video ini juga ada close up pengambilan gambarnya, pengambilan videonya, sehingga Anda lebih detail melihatnya. Nah, contoh ini diambil dari kamera bagian belakang. Posisinya seperti ini, dan ini dalam bentuk slow motionnya, sehingga Anda bisa memperhatikan posisi kaki pada saat menerima bola. Diusahakan kontrolnya jangan terlalu jauh, masih dalam penguasaan dekat dengan tubuh Anda penguasaannya. Contoh itu yang barusan. Berikutnya lagi kontrol menggunakan kaki bagian dalam bagian kanan dan dipassing bagian dalam oleh kaki kiri. Ini nanti Anda coba praktekkan dengan menggunakan kaki kiri dan kanan. Seperti ini gerakannya. Coba terlihat Anda bisa lihat bahwa di video ini sangat detail sekali kami tim dosen untuk pengambilan videonya, sehingga Anda benar-benar paham betul bagaimana cara melakukan teknik dasar passing bagian dalam dengan benar. Ini contoh dalam slow motionnya, diambil dengan kaki kiri dan dipassing dengan kaki bagian dalam kaki kanan. Posisi badan usahakan tegak dan lutut ditekuk sedikit.
Contoh seperti dalam video ini. Nah, itu untuk teknik dasar passing bagian dalam. Ya, ini passing pendek biasanya menggunakan passing seperti ini, umpan-umpan pendek. Oleh karena itu, kuasai dengan benar sehingga Anda dapat menguasai teknik dasar sepak bola. Berikutnya di sini ada teknik dasar passing menggunakan punggung kaki, yaitu kontrol passing menggunakan punggung kaki kita atau kura-kura, bagian kura-kura kaki, yaitu bagian terkeras ya. Ini seperti Anda lihat, kontrol, kemudian di passing menggunakan punggung kaki. Ini mesti dilakukan secara berulang-ulang supaya teknik dasarnya dikuasai dengan benar, karena tingkat kesulitannya lumayan agak berbeda dengan passing bagian dalam, agak tinggi tingkat kesulitannya. Itu jadi menggunakan punggung kaki, seperti di video slow motion ini terlihat. Kontrol bolanya tetap, prinsipnya yang namanya kontrol harus terjaga, bolanya masih di area kita. Ini dari belakang seperti yang Anda lihat bahwa perkenaan bola ke kaki ke bola itu menggunakan punggung. Jadi agak diluruskan sedikit ketika menggunakan punggung kaki. Ini biasanya digunakan untuk passing-passing bola daerah yang memang dibutuhkan kecepatan bola yang sangat cepat, yang melewati dua orang pemain atau diantara ya, umpan diantara, biasanya seperti itu menggunakan punggung kaki. Makanya semua pemain sepak bola sebetulnya harus menguasai teknik dasar passing seperti ini. Dan jika ini sudah dikuasai, biasanya teknik shooting yang menggunakan punggung kaki itu akan jauh lebih mudah dikuasai nantinya jika teknik dasar passing menggunakan punggung kaki itu sudah dikuasai dengan benar. Jadi tolong hati-hati melakukannya dan jangan takut juga misalkan kakinya kena rumput. Kena rumput sampai terkilir, makanya harus benar-benar dilakukan pelan aja dulu, tidak boleh menggunakan full power misalkan, apalagi keras-keras, karena passing itu tidak melulu menuntut untuk kerasnya tendangan. Jadi cukup misalkan Anda powernya tidak terlalu besar, yang penting akurasinya pas. Kecuali kalau misalkan mau memberikan umpan di antara dua musuh, itu otomatis harus agak keras dan sesuai dengan posisi teman Anda yang dipassing. Ini gerakan videonya seperti ini ya, silahkan Anda pelajari dan coba dilakukan di tempat Anda masing-masing, sehingga nantinya Anda bisa ya minimal mencontoh dari gerakan ini. Ya, selanjutnya adalah teknik dasar passing bagian luar dengan menggunakan kaki bagian luar. Jadi pada bagian luar ini memang tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi juga dibanding dengan punggung kaki, karena kita harus memposisikan kaki kita untuk perkenaannya adalah bagian luar. Seperti dalam video bisa Anda lihat bahwa kontrol, kemudian kaki bagian luar yang menjadi perkenaan, sehingga tapi bolanya tetap akurasinya harus tetap dijaga. Jangan sampai seolah-olah diputarkan ya, putarkan, ini hanya didorongkan saja, sehingga ini biasanya dipakai oleh para gelandang untuk memberikan umpan melengkung, umpan datar melengkung dengan mengarahkan bolanya ke arah luar dari
posisi badannya. Nah, ini contoh video yang diambil dari arah belakang supaya lebih jelas ya, perkenaannya seperti apa. Nah, ini masih passing bagian luar tuh, sehingga tetap arah bolanya posisi teman kita lurus dengan kita, tapi perkenaan kaki ke bola itu oleh bagian luar, sehingga ini variasi dari teknik dasar passing, yaitu yang ketiga jenisnya, yaitu teknik dasar passing bagian luar kaki. Ini posisi tangan tetap harus diingat sebagai penyeimbang dan pelindung kita ketika melakukan passing, sehingga ketika ada intercept dari musuh atau gangguan dari musuh, kita sudah siap siaga, tangan kita menjaga positioning kita. Nah, itulah teknik dasar passing, mulai dari passing ke kaki bagian dalam, passing menggunakan punggung kaki, dan passing menggunakan kaki bagian luar. Semoga bisa bermanfaat dan mudah untuk diterapkan untuk Anda sendiri. Terima kasih.